Selamat pagi Jemaat GKI Bungur yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali kembali boleh membagikan firman Tuhan kepada segenap saudara sekalian. Dan pada hari ini sebelum kita membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah, untuk semakin kami mengenal Engkau dan firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka untuk belajar apa yang menjadi bagian yang harus kami pahami dan kami lakukan. Berikan kami semangat untuk terus menjadi orang Kristen yang tidak pernah berpuas diri dengan saat ini, kondisi kami saat ini, tetapi boleh terus maju semakin mengenal Engkau. Ada hal-hal baru yang Kau bukakan, sehingga kami boleh semakin tahu apa yang menjadi tujuan panggilan hidup kami selama di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, tema pada hari ini adalah perkataan salib yang ketiga. Hari ini 7 Maret 2021 adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan untuk menghayati minggu-minggu Prapaskah ini saudara, Jemaat GKI Bungur memutuskan membahas tentang 7 perkataan salib. Dan hari ini kita sudah sampai pada perkataan salib yang ketiga. Nah saudaraku, perkataan salib yang ketiga bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga 27 berkata demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Wanita atau perempuan. Nah saudaraku, ketika saudara mendengar kata wanita atau perempuan, kira-kira apa yang langsung masuk atau langsung ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Nah saudaraku, tidak jarang sebagian masyarakat memandang wanita ini sesuatu yang dengan pandangan yang tidak begitu baik. Stereotip yang negatif ini biasanya dikenakan kepada wanita. Misalnya ada di antara kita mungkin berkata wanita itu terlalu berperasaan, terlalu sensitif. Wanita itu tidak bisa berdebat secara logika. Wanita itu terlalu terbawa perasaan sehingga ketika berbicara, berpikir itu tidak bisa sebagus pria. Wanita itu tidak bisa memimpin. Kalau yang memimpin itu pria pasti lebih bagus daripada wanita. Itu adalah stereotip negatif tentang wanita. Nah saudaraku, mungkin ada di antara kita yang mengira bahwa itu terjadi, pandangan negatif tentang wanita itu terjadi pada zaman Siti Nurbaya, zaman dulu. Nah kalaupun terjadi sekarang mungkin saudara berpikir itu terjadi di negara yang terpencil, negara yang terbelakang, atau di kota yang terpencil yang tidak berpendidikan, atau kurang berbudaya. Nah saudaraku, mungkin tidak banyak dari antara kita yang mengetahui satu peristiwa terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketua Panitia Olimpiade, kita tahu Olimpiade seharusnya diadakan pada tahun lalu 2020, tetapi karena pandemi dia ditunda menjadi 2021. Nah Ketua Panitia yang saat ini diselenggarakan oleh Jepang adalah seorang bernama Yoshiro Mori. Seorang berusia 80 tahun lebih, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, ini mendapatkan protes keras dari banyak orang, bahkan sampai membuat dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Olimpiade. Apa masalahnya? Seksis. Apa itu seksis? Hashimoto Mori ini membuat sebuah pernyataan yang kontroversial berkaitan dengan wanita. Dalam sebuah rapat Dewan Komite Olimpiade Jepang, dia mengatakan demikian, saudara. Wanita itu terlalu banyak bicara.
Nah sekali dia berbicara, dia sulit untuk berhenti. Lalu kalau dia berhenti langsung ada wanita lain yang ikut berbicara. Sehingga karena terlalu banyak bicara menjadi terlalu panjang dan rapat menjadi menjengkelkan. Keberadaan para wanita dalam kepemimpinan ini annoying, mengganggu. Nah, dia mengatakan jika kita menambah jumlah wanita di dalam sebuah kepanitiaan, maka kita harus memastikan bahwa ada pembatasan waktu yang ketat. Karena para wanita ini punya kesulitan untuk berhenti berbicara. Dan itu mengganggu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ibu-ibu dan para wanita ketika mendengar pernyataan Maury ini, apa menjadi perasaan ibu-ibu sekalian? Nah, saudaraku, karena pernyataannya yang seksis dan kontroversial ini, maka dia terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh seorang wanita bernama Seiko Hashimoto. Seiko Hashimoto, seorang wanita berusia 80 tahun lebih, mempunyai tekad bahwa dia sedikitnya 40% dari panitia itu harus diduduki oleh perempuan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di zaman modern ini masih ada stereotip negatif yang dikenakan oleh para wanita yang merugikan keberadaan mereka. Mereka misalnya ada yang beranggapan tidak mampu mengolah konsep abstrak. Para wanita tidak sanggup berdebat, seperti para pria tidak sanggup memimpin dan seterusnya. Tapi benarkah seperti itu, saudara? Nah, saudaraku, isu sosial atau gender adalah salah satu isu yang bagi sebagian orang Kristen ini jarang disentuh atau tidak mau disentuh. Barangkali salah satu sebabnya adalah kita terlalu cepat menaruh curiga bahwa isu sosial ini terlalu human sentris, terlalu berpusat pada manusia, kurang alkitabiah, kurang rohani. Nah, akibatnya sebagian dari kita merasa sangat gagu ketika membicarakan isu ini dalam diskusi-diskusi, dalam perdebatan dan dalam dialog-dialog PA dan seterusnya. Ini benda yang asing, yang jarang kita sentuh. Tapi benarkah bahwa kita sebagai gereja-gereja, anggota dari gereja-gereja Injili di Indonesia, menjadi anti membicarakan dan terlibat di dalam isu sosial? Nah, saudaraku yang sangat disayangkan dari kita yang menyatakan diri sebagai gereja-gereja Injili, tetapi kita kurang memahami ada sebuah momentum yang sangat monumental terjadi tahun 1974. Ada sebuah kongres pertemuan internasional di Lausanne, Switzerland, dipimpin oleh Billy Graham, seorang yang sangat terkenal, evangelis terkenal. Dan di dalam Lausanne konsensus atau kesepakatan atau disebut covenant atau perjanjian. Nah, dalam sikapnya ini salah satunya mengatakan bahwa kalangan Injili menyatakan sikap dan jelas menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap manusia. Bahkan mereka membuat sebuah ikrar yang mengatakan, kami menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dan juga hakim atas semua manusia. Karena itu kami seharusnya juga membagikan perhatiannya pada keadilan, perdamaian kepada seluruh manusia, serta pembebasan pria dan wanita dari segala bentuk penekanan. Karena pria dan wanita diciptakan menurut citra Tuhan, setiap manusia dengan tidak memandang ras, agama, warna kulit, budaya, kelas sosial, jenis kelamin atau usia. Mereka memiliki martabat intrinsik atau internal. Karena itu mereka harus dihormati, dilayani, bukan dieksploitasi. Nah, saudara kasih Tuhan, gaya hidup Kristiani tidak melulu bicara tentang kesalehan yang bersifat personal, seperti kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bersaat teduh, sehingga kita intim dengan Tuhan. Tentu itu semua adalah bagian yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, khususnya bagi kita. Tetapi kesalehan personal tersebut harusnya berdampak pada kesalehan sosial atau misi yang bersifat keluar, saudara. Keluar dari sesuatu yang sifatnya hanya personal. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen, saudara, menceraikan keduanya, kesalehan personal dan kesalehan sosial, maka saudaraku, kita menjadi orang Kristen dengan kerohanian yang dualisme.
Sampai di sini mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, lalu apa hubungan semua ini dengan perkataan salib ketiga dari Kristus? Nah, saudaraku, perkataan salib yang ketiga dari Tuhan Yesus berbunyi demikian. Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian katanya kepada muridnya yaitu Yohanes dikatakan inilah ibumu. Lalu di bagian terakhir dikatakan sejak saat itu Yohanes ini menerima ibu dari Yesus yaitu Maria di dalam rumahnya. Nah, saudaraku, ini hubungannya. Perkataan salib ketiga ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan muncul karena adanya sebuah konteks sosial, sebuah situasi sosial yang tertentu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus pun tidak tinggal dalam kehidupan yang tanpa konteks sosial. Sebaliknya ini sangat syarat dengan konteks tertentu. Nah, konteks sosial yang membuat latar belakang penulisan Alkitab ini menjadi menunjukkan banyak masalah. Dan salah satu masalah adalah tentang perlakuan masyarakat terhadap kalangan sosial yang lemah. Orang asing atau orang non-Israel, para janda, dan para yatim. Nah, saudaraku, perkataan Yesus pada Yohanes agar menerima menjadi ibunya dan tinggal di rumahnya, ini saudaraku bukan sekedar perkataan sentimental atau sekedar sebuah hubungan emosional antara ibu dengan anak. Ya. Tetapi perkataan atau permintaan Yesus ini merupakan sebuah upaya Yesus untuk melindungi ibunya setelah dia mati disalibkan. Nah, saudaraku, kehidupan sosial pada zaman Alkitab hingga zaman Yesus merugikan sebagian kelompok sosial tertentu, khususnya para janda dan yatim. Nah, para janda dan yatim adalah kelompok sosial yang lemah, dan karena lemah, maka Tuhan perlu melindungi mereka. Bagaimana cara melindunginya? Dengan cara memberikan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan sosial pada zaman Alkitab hingga zaman Yesus hidup, ini adalah sebuah kehidupan sosial yang merugikan sebagian kalangan masyarakat, terutama para janda dan yatim. Para janda dan yatim ini adalah kelompok yang lemah, sangat lemah, sehingga Tuhan merasa perlu bahwa orang yang lemah, kalangan yang lemah ini dilindungi oleh hukum, yaitu hukum Taurat. Nah, pernahkah saudara kita berpikir, ya, mengapa hukum Taurat misalnya dia memerintahkan umat Israel untuk memberikan persembahan 1/10 juga kepada para janda? Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa persepuluhan ini yang biasa kita alokasikan buat gereja atau pekerjaan Tuhan. Atau mungkin kita alokasikan dalam benak kita adalah untuk para imam di pada perjanjian lama. Tapi silakan saudara lihat, 1/10 ini juga Tuhan perintahkan diberikan kepada para janda dan yatim dan orang asing. Pernah nggak kita berpikir, kenapa bukan untuk para duda? Kenapa para janda? Nah, saudara bisa menebak kira-kira kenapa seperti itu. Lalu hukum Taurat juga memerintahkan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak para janda. Dia katakan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, pernahkah berpikir kenapa ini terjadi? Kenapa disuruh membela? Nah, kelihatan sekali bahwa Tuhan ini memberikan pembelaan, berpihak kepada yatim dan para janda. Nah, pernahkah saudara juga melihat bagaimana Taurat ini mengancam akan memberikan hukuman berat bagi orang-orang yang menindas para janda dan yatim. Janda, yatim jangan kamu tindas. Jika kamu menindas mereka, mereka akan berseru-seru padaku. Dan aku akan, tidak main-main saudara, membunuh kamu dengan pedang. Bahkan istri dan anak-anaknya. Istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Nah, barangkali ini salah satu hukuman Tuhan, perkara yang dituntut oleh Tuhan ketika mereka mengalami pembuangan. Salah satunya perlakuan mereka terhadap para janda itu tidak pantas, tidak baik. Lalu misalnya Taurat Tuhan juga mengatakan mengapa salah satu bentuk pertobatan yang nyata dari bangsa Israel adalah dengan
memperbaiki kelakuan mereka terhadap orang asing, janda, dan yatim. Menarik saudara, pertobatan itu dilihat dari bagaimana memperbaiki kelakuan kepada janda, yatim, dan orang asing. Dalam kitab Yeremia itu. Nah lalu kita melihat ke perjanjian baru, Yesus bahkan memberikan peringatan kepada murid-muridnya agar hati-hati dengan ahli-ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda. Rumah janda, bukan rumah duda. Ya saudaraku, hati-hati, Yesus mengatakan. Ahli Taurat itu mengelabui, padahal mereka ini menelan rumah janda-janda. Nah semua itu disebabkan kenapa? Disebabkan karena orang asing, anak yatim, dan janda ini posisinya lemah. Dan mari saudara berandai-andai, mungkin tidak banyak dari antara kita yang berpikir atau mengira bahwa Yesus ini yatim, dia tidak punya ayah. Nah, ada kemungkinan ayah dari Yesus yaitu Yusuf ini sudah meninggal pada saat Yesus atau sebelum Yesus memulai pelayanan pada usia 30 tahun. Dia sudah meninggal. Dan juga waktu disalibkan, Yusuf tidak hadir di sana. Lalu perkataan Yesus untuk menitipkan mamanya kepada Yohanes itu secara cukup jelas bahwa dia tidak punya ayah. Nah, mari berandai-andai. Ya, saudara, mari berandai-andai seandainya Yusuf masih hidup. Yang pertama adalah Maria nggak bakalan dititipkan kepada Yohanes. Dan yang kedua, kalaupun Yusuf tidak lagi punya istri atau Maria sudah meninggal, itu tidak mungkin saudara Yesus itu menitipkan papanya kepada Yohanes. Nah saudaraku, kita sudah melihat, jadi inilah konteks yang melatar belakangi dari perkataan Tuhan Yesus ini. Namun saudara jangan salah sangka dan mengira bahwa kondisi para janda semuanya mengalami penderitaan. Yang kita melihat beberapa catatan perjanjian lama, misalnya Abigail, istri Daud, itu cukup pandai, lalu terpandang. Lalu juga misalnya Naomi, itu juga dikatakan cukup baik keadaannya. Dan perlakuan masyarakat juga cukup baik. Bahkan berdasarkan pembacaan literatur-literatur pada zaman itu juga menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman nasib janda pada saat itu. Sebab ada catatan justru para janda yang di luar tokoh Alkitab ini memiliki kekayaan, memiliki posisi, kekuasaan. Jadi tidak bisa digeneralisir semua janda itu kondisinya tidak berdaya. Namun bagaimanapun juga perkataan Yesus ini memberikan satu indikasi yang cukup jelas. Bahwa ibunya setelah dia meninggal itu akan kesulitan. Secara umum bisa dikatakan bahwa seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal ini menjadi sangat lemah. Tetapi kalau dia ditinggal mati oleh suaminya dan tinggal mati oleh anaknya yang laki-laki, ini menjadi kemalangan yang kuadrat, yang double. Sangat malang. Dan disinilah Yesus meminta agar Yohanes menerima Maria menjadi ibunya dan diterima tinggal di rumahnya. Nah saudaraku, ini berbeda dengan konteks hukum Romawi. Romawi memberikan posisi yang cukup bagus buat para janda. Tetapi tidak sama dengan kondisi bangsa Yahudi. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan sulit yang dialami oleh para janda membuat mereka harus mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, saudara. Khususnya para pria, orang-orang laki-laki. Maka orang yang diandalkan adalah anaknya yang laki-laki. Nah saudaraku, namun kita bisa melihat inilah yang menjadi kerinduan hati Yesus sebelum dia meninggal. Jangan sampai mamanya ini mengalami kerugian karena sistem sosial yang tidak fair dan tidak baik. Nah sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perkataan salib yang ketiga ini? Saya membagikan dua hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dalam konteks yang luas. Dalam konteks yang luas, saudaraku, berikanlah perlindungan kepada sesama kita yang lemah. Berikanlah kasih kita
perhatian kita kepada kelompok-kelompok sosial yang dirugikan karena sistem sosial yang ada. Entah itu ada dalam keluarga kita, ada di dalam kebiasaan atau tradisi kita, ada di dalam pekerjaan lingkungan kerja kita, bahkan mungkin di gereja, di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Nah, sebagai si Tuhan, sebagai orang yang Kristen yang disebut-sebut sebagai pengikut Kristus, marilah kita tunjukkan kasih kita kepada dunia, pelayanan kita kepada dunia, dengan memberikan pelayanan kepada mereka yang dirugikan di dalam sistem sosial, di dalam kehidupan masyarakat kita. Pemaparan saya di awal tentang Taurat melindungi para yatim dan janda dan orang miskin, menunjukkan keberpihakan Tuhan kepada mereka yang secara struktural mengalami kerugian, diskriminasi, eksploitasi, pengolok-olokan, dan seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita peka dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang lemah harus dilindungi. Francis Schaeffer, seorang teolog, dalam bukunya berjudul The Mark of Christian, mengatakan tentang Capstone Commitment, yang mengatakan kami mengasihi dunia yang miskin dan tertindas. Allah mengingatkan kepada kami bahwa Allah mengasihi semua ciptaannya, membela orang-orang yang tertindas, mengasihi orang-orang asing, memberi makan orang yang lapar, merawat anak-anak yatim dan janda. Nah, Alkitab juga melakukan semua itu melalui pribadi-pribadi yang berkomitmen melakukan hal itu. Itu siapa? Yaitu saudara dan saya. Nah, saudara si Tuhan, berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin untuk mendapatkan sekolah yang baik, mencicipi sekolah yang baik, hingga pendidikan yang tinggi. Bagikanlah buku-buku yang bagus, bermutu, supaya mereka yang punya wawasan sempit ini menjadi lebih luas dengan buku-buku yang baik, dengan pengajaran yang baik, yang memperluas, sehingga anak-anak kecil ini terbebas dari kebodohan dan dunia yang sempit. Bagian kedua yang hendak saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara adalah dalam konteks yang sempit, tadi konteks yang luas. Dalam konteks yang sempit, berikanlah perlindungan kepada keluarga kita atau anggota keluarga kita yang lemah. Nah, saudaraku, permintaan Yesus kepada Yohanes ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Kita sudah jelas tadi, sudah saya paparkan bagaimana sebagai seorang janda itu mengalami banyak kerugian. Dan Yesus ini tidak mau meninggalkan mamahnya dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga dia melakukan permintaan ini. Nah, saudaraku, anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara kehidupan orang tuanya. Nah, saudaraku, saya sedang menonton sebuah drama, bukan drama Korea, saudara, tapi drama China. Sambil saya belajar bahasa Mandarin, saya menonton sebuah drama yang dimana ada sepasang calon suami istri yang hendak menikah. Namun pernikahan itu tiba-tiba mendadak mau batal. Perkaranya apa, saudara? Perkaranya adalah masalah orang tua dan orang tua dari orang tua yang dianggap menjadi beban bagi keluarga baru yang akan dibangun. Nah, kalau saudara mempelajari kehidupan orang China hanya diizinkan anak hanya satu. Nah, kalau hanya satu, sepasang suami istri, dia hanya punya satu anak. Nah, si suami punya orang tua. Nah, kedua orang tuanya adalah anak tunggal semua. Lalu kedua orang tuanya, si papanya punya orang tua. Mamanya juga punya orang tua. Nah, saudara, kalau dihitung, si pria, calon mempelai pria, ini punya 6 orang tua yang harus disokong untuk setelah mereka menikah. Itu baru dari pihak pria, saudara. Belum dari pihak wanita. Si wanita juga punya papa dan mama. Papanya si wanita juga punya papa dan mama. Mamanya si wanita juga punya papa dan mama. Nah, saudaraku, maka ketika dua orang ini menikah, saudara hitung ada berapa cialing yang ada dalam rumah tersebut. Berapa, saudara? 12. Ya, 12 warga cialing ada dalam sebuah rumah tangga, sebuah rumah yang kecil. Dan mereka sendiri juga punya
nanti akan punya anak. Nah ini kemudian dalam cerita tersebut keberatan karena orang tua akan menjadi beban bagi keluarga yang mereka bangun. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana kalau saudara juga diperhadapkan masalah itu? Ya memang tidak semua orang tua atau kakek neneknya tinggal bersama dengan anak atau cucunya, ada yang kemudian tinggal di kampungnya atau di desanya. Tapi kalau kemudian menjadi satu, wah itu bisa ramai sekali dalam satu rumah. Dan saudara bayangkan ya betapa riuhnya ya suasananya. Dan kemudian ada yang merasa ini sesuatu yang membebani sehingga tidak jadi menikah di dalam cerita itu. Nah saudaraku, relevansi dari ucapan salib yang ketiganya adalah tentang tanggung jawab anak kepada orang tua dan orang yang tua di dalam rumahnya, di dalam keluarganya. Di dalam hukum Taurat telah diberikan aturan bahwa seorang anak harus menghormati ayah dan ibunya. Dan perintah ini begitu penting sehingga Allah memberikan janji mereka akan lanjut umur di negeri yang diberikan Tuhan. Nah salah satu wujud menghormati adalah saudara dengan menanggung kehidupan orang tua kita atau orang tua dari orang tua kita. Sehingga orang-orang tua di rumah kita ini memiliki kehidupan yang layak, sejahtera, dan merasa dicintai sampai mereka menutup mata. Saudaraku, Paulus dalam suratnya 1 Timotius pasal 5 ayat 4 mengatakan perintah tentang janda. Ya. Dikatakan di situ warga atau keluarga dari janda itu yang pertama-tama harus belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, membalas budi kepada orang tua dan nenek mereka. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Ini dengan begitu jelas Rasul Paulus menggunakan perintah itu. Nah bahkan beberapa literatur Yahudi menghubungkan antara menghormati dengan memberikan kehidupan yang layak. Ya. Dikatakan bahwa hormatilah tubuh yang melahirkan engkau, payudara yang memberikan engkau susu dan engkau minum. Peliharalah orang tuamu sebab orang tuamu berperan dalam penciptaanmu. Dan untuk keberadaannya engkau berhutang kepada Allah, kepada papa, kepada ibu. Nah saudara yang kasih Tuhan, masalah yang kerap terjadi adalah kita sebagai anak-anak punya impian, cita-cita yang begitu tinggi, begitu ambisi, begitu tinggi. Sehingga apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang tua atau orang tua dari orang tua kita itu terabaikan. Menghormati, menanggung kehidupan orang tua bukanlah sebuah pilihan saudara. Tetapi sebuah kewajiban dan komitmen. Karena ini adalah kewajiban dan komitmen, maka tidak ada hubungan dengan rasa suka atau enggak suka, saudara. Kalau kita punya istri, punya suami, kita sudah punya janji, komitmen, mencintai dalam keadaan kaya miskin, ya langsing gemuk, miskin kaya, tetap dicintai, menjengkelkan enggak menjengkelkan, dan seterusnya tetap dicintai. Suka enggak suka harus tetap dicintai. Itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Nah saudaraku, maka ketika kita memberikan tanggung jawab kita kepada orang tua dan orang tua dari orang tua kita, maka itu adalah komitmen. Seberapa secara ekonomi kita sanggup, saudaraku yang kasih Tuhan, berikanlah yang terbaik kepada orang tua kita, kepada orang tua dari orang tua kita. Jangan berikan recehan kepada mereka, saudara, tidak pantas dan itu tidak menghargai dan tidak menghormati. Nah saudaraku juga ketika kita melihat orang tua atau orang tua dari orang tua kita mengalami kesulitan secara ekonomi, jangan buru-buru kemudian menyuruh gereja memberikan bantuan. Ingat saudara, Rasul Paulus memberikan perhatian, memberikan perintah bahwa kitalah keluarganya yang pertama-tama memberikan sokongan, dukungan, tunjangan supaya mereka hidup yang layak. Jangan karena mentang-mentang di anggota gereja ini, gerejanya kaya, gerejanya besar. Biarlah orang tua atau orang tua dari orang tua kita, gereja yang tanggung. Padahal kita sanggup, saudara. Padahal kita bisa. Nah saudaraku, itu berarti kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan haruslah tangan kita sendiri. Tangan kita yang bertanggung jawab memberikan kehidupan yang layak. Pakaian, makanan, kamar yang pas, kamar yang
cocok, kamar yang layak, tempat tinggal yang layak, makanan yang bergizi, pakaian yang layak, dan seterusnya. Nah saudaraku, ini baru saya bagikan tentang tanggung jawab kita untuk kehidupan fisik dari orang tua dan orang tua dari orang tua kita. Masih mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikis dan emosional. Tetapi itu mungkin bagian lain yang nanti kesempatan lain saya boleh membagikan. Nah saudaraku, jadi apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Perkataan salib ketiga ini mengajak kita untuk tidak hanya menghilangkan stereotip kita negatif tentang para wanita atau tentang orang-orang yang lemah dalam kehidupan sosial. Tuhan memanggil kita untuk melakukan misi Allah, melindungi, menghormati, menjaga martabat orang-orang yang lemah di dalam kehidupan sosial kita. Mulai dari keluarga, gereja, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan manapun kita berada. Yang kedua, saudaraku, melalui perkataan salib ketiga ini, Tuhan mengajak kita untuk bertanggung jawab memberikan kehidupan yang pantas dan layak kepada orang tua kita. Pada mama kita, papa, orang tua dari papa, orang tua dari mama kita. Seberapa kita sanggup kita berikan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, menolong kita untuk menjalankan misi Allah bagi dunia yang menderita ini. Supaya kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu ini menjadi reminder, menjadi alarm buat kami. Supaya kami tidak mengabaikan orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil di dalam kesempatan, dalam perhatian dan kasih. Kiranya kami boleh menjadi agen-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih ini juga mengingatkan kami kepada papa dan mama kami, nenek kami, kakek kami, orang-orang tua yang ada di rumah kami. Mereka yang lemah secara fisik, dan bahkan mereka yang lemah secara emosi, secara psikis. Kiranya kami tidak hanya larut dengan dunia kami sendiri, dengan impian-impian cita-cita kami yang tinggi. Tetapi selain itu kami juga memberikan kasih dan perhatian kepada orang-orang tua, orang-orang lemah yang ada di kehidupan rumah tangga kami. Karena mereka Engkau tempatkan di tengah-tengah kami, agar kami belajar bersabar, belajar mengasihi tanpa syarat, belajar berkomitmen, dan belajar menjadi murid Tuhan. Tuhan inilah doa kami, berkatilah jemaat GKI Bungur, supaya kami semua boleh belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.